Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, Anin Nuwas. Anin Nawas ibn Sam'an al-Ansari qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihi an-nas. Takon sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking maksude albir wal ithmi lan al ithmu. Pakala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh albirru husnul khuluq. Rasulullah mendefinisikan albirru tali kebagusan husnul khuluqi, akhlak sing apik, akhlak kang bagus. Walithmu tawi dosa kuma perkara haka kang mahakan perkara kang pentek apa mati sobrika ing dalem dodo sira wa kadhalan geding sapa sira ayat toya ing yen to meruhake alih ngatasi ma sapa anasin munculake meruhake alih ngatasi ma sapa anasin alih diri itu atau kita itu kadang kabur. Kebaikan itu apa ya? Dosa itu apa? Dosa itu apa? Kebaikan itu dari Kanjeng Nabi husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu kebaikan. Semua bentuk perbuatan yang mencerminkan akhlak yang baik, itulah kebaikan. Akhlak yang baik dan semua perilaku yang baik, dan itu albir. Kalau dosa itu apa? Kalau dosa itu apa? Mahaka fi sodrika, sesuatu yang hatimu gundah atas perbuatan itu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Jadi standar dosa diarani dosa itu kita melakukan satu perbuatan hati kita itu gundah, terus ya wong iku kalau nglakoni salah dosa gak gundah itu ya no. Tapi kita bisa melihat dari sisi penjelasan yang lain, perbuatan yang kita tidak suka orang lain itu tahu. Wes sebut aja apa saja, bisa disebut offline. Yang tahu kita lakukan dia nggak apa-apa. Kalau santri itu nggak sok, akhirnya masih gak enak, iya bukan? Gawe wong itu gue, tapi udah digawe ini nggak layu. Udah digawe aja udah layu. Selalu selak susu gue pengen apa jenis naruh sandal sandal kan nggak sak timbul ya Jadi kadung baju dulu kok kalau tiba langgar stres kalau tiba itu.
Kita tahu itu, hati ini mesti kerentek. Bisa, jujur pada hati kita itu apa ya? Hatiku langsung tembus karo Gusti Allah. Ini sebenarnya kan saya kemarin sama nyanyi, alhamdulillah namanya musik dan ditemui. Dan itu jauh sepanjang hidup kita harus selalu mempergunakan akal dan hati kita. Kita harus selalu berjuang mempertahankan iman dan ketakwaan itu dengan kekuatan akal dan hati kita. Beliau melanjutkan daunnya. Akhirnya semua orang itu bisa beda bisa apik kalau sehingga apik, bisa bener kalau sikapnya. Wong semua itu tahu karena dibekali oleh hati dan akal. Jadi persis dengan apa yang disampaikan dalam hadis ini, hatimu kerentek, hati kita kerentek gundah, kerentek gak enak, dan kita tidak ingin orang lain mengetahui. Ya itu sudah dosa, itulah dosa. Menggunakan hak orang lain, mengambil hak orang lain tanpa pengetahuannya. Ngerti kalau itu bukan perbuatan yang harus dilakukan, ngerti. Jadi hati kerentek gak enak, tapi terus noai. Terus lalu orang lain juga tidak ingin mengetahui. Banyak. Ya kalau kaulah muda misalnya pacaran, ya kita kepingin orang tuanya kita kepingin orang tuanya tahu, ya mesti cari tempat yang tepat ini mesti orang gak enak. Terus lalu kayak ini orang lain tahu. Banyak apa namanya, mengambil hak orang lain, apa itu ya, mencuri yang tidak terang-terangan itu, apa namanya? Nah, mencuri tidak terang-terangan bu, kalau terang-terangan namanya merampok. Mencuri gede-gede, mengambil hak orang lain. Apa itu istilahnya kalau di dalam kehidupan sosial itu? Sing aku ini wae arrosi wal reputasi Allah. Ibu mau nyuap sama yang disuap, biasanya penyuap dan yang disuap tuh delik-delik apa orang? Nah, terus ngambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuannya, itu sembunyi. Kadang-kadang makanya ada digerebek oleh KPK, ketahuan. Dalam persembunyiannya itu di sini disebutkan kita ayat toli alaihi nas, itu maksudnya kan tidak mau diketahui orang lain, yaitulah dosa. Perbuatan kecil maupun perbuatan besar di mana hatimu gundah melakukan itu dan kita tidak ingin perbuatan itu diketahui orang lain, yaitu itulah dosa. Rasulullah mendahulukan kalau kita kabur memaknai dosa, yaitu dosa. Lain bukan hanya yang hal yang besar-besar. Iki anak-anakku dhewe duduane wong liya. Ning omah, di rumah saya masukkan kamar karena saya misalnya marah, saya masukkan kamar, terus saya ajar, saya pukuli, tapi pintu rumah tak kunci.
karita ayatoli ala jinas, kamu tidak mau diketahui oleh orang lain. Kemudian melakukan perbuatan jahat kepada anaknya, itu juga al-ithmi, dosa. Sampai nyiksa orang di depan orang lain itu sulit. Ya, untuk bilang yang bisa jaga hati, bukan hanya nggak rumongso dosa, tapi nggak jaga hati, sampai diperlihatkan. Oh, yang Rasulullah mendefinisikan nggak diperlihatkan, karena takut orang lain tahu, mau disembunyikan, itu saja sudah kategori dosa. Karena hati-hati ya, kita itu kadang merasa sesuatu itu milik mutlak kita, sehingga kita berhak melakukan sesuai atau semau yang kita suka. Menganggap anak itu milik sepenuhnya kita, kemudian kita melakukan sewenang-wenangan terhadap anak kita karena menganggap milik mutlak. Ini yang kemudian tidak boleh. Tapi dalam konteks tadi dororo yuroni, ini dalam sini bukan husnul khuluq, dan itulah yang disebut dengan al-ithmi. Alam yang syarih rawal muslimun. Apalah nawawi wa makna haka fi sadrika ay taharraka fihi, ketika diobah apa mati dalam saudara. Perilaku itu membuat hatimu indah, bakal dalam hitam-hitam. Orang yang syarihlah orang jelas, orang jembar, orang yang syarihlah orang jembar, telah kemarin. Man aku asal jodoh. Wah selama hasil filkolki dalam jodoh, minhu sangking. Alifmu aku asyakku mamam wahaufu kaulihi labeti anani matiku damban dosok. Jadi hati yang ragu-ragu tadi itu, hatimu rentek gak enak, lam yang syarih lalu as-sadr, dadamu gundah, sesak, gundah, terus kamu juga merasa ragu-ragu melakukan itu dan khawatir itu dosa. Jadi sesungguhnya sudah masuk kategori dosa. Jadi ragu-ragu ya tidak usah dilakoni, karena nanti takut terjebak pada al-ithmi, pada dosa. Ada dari Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Rasul, inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ahasinakum akhlaqan wa inna abghadukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktar taruna wal mutasyaddiquna wal mutafayyiqun. Rawahu at-Tirmidzi. Inna min ahadikum tak temeniku tengah saking luweh dan semengine sira kabeh ilayya marang ingsun. Pakrodukum lakuin para sira kabeh mini saking isun apa majlisan tempat yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku ahasinakum luwe bagus-bagus sira kabeh apa yang akhlak. Baina bodokum lan sak menilai bendu-bendu sira kabeh layang nggo isun marang isun bahwa ada pun lalu abot-abot sira kabeh mini saking isun apa yang majlisan tempate yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku aktar karun wong kang akeh omongi. Tegese wong kang dawa ati omongan.
wal mutasyabbiqun lan wong kang ngino, wal mutafayyiqun lan wong kang gumedhe sombong. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling aku cintai dan paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan manusia yang sesungguhnya yang paling ini kum-kum ya bahasanya kalian, manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku di antara kalian kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling aku benci serta jauh dariku tempatnya di hari kiamat disebutkan 3 tipe manusia. Yang satu aktar harun, orang yang banyak bicara, suka memperpanjang masalah urusan, gawa-gawa omong bahasane wong Jawa. Angka penting domo kabeh sembarang domo. Ini jadi muhasabah diri ya, kemudian menjadi jalan kita muhasabah diri. Jangan termasuk atas terus orang yang memperpanjang omongan. Wal mutasyabbiqun, orang yang menghina orang lain. Wal mutafayyiqun, dan orang yang sombong. At-Tirmidzi. Warada fi Tuhfatil Ahwazi anna tartarun huwa al-mukthiruna al-kalama takallufan wa khurujan anil haqqi. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, anak tartarun sak temene tartarun, hum ya tartarun iku al-mukthiruna, kira-kira wong kang ngakeh-ngakehake al-kalama ing omongan, takallufan lawan maksa, wa khurujan lan metu anil haqqi saking hak. Orang yang banyak bicara, memperpanjang omongan yang tidak benar. Jadi bahwa jangan ada hak itu sehingga benar. Mungkin yang penik kakian omong, banyak bicara, itu sesuai sembarang diomong. Lama-lama bicara ya gak penting-penting dibicarakan, akhirnya gak benar-benar melebu dalam pembicaraan. Iya apa enggak? Tapi ada apa ya? Apa statement, apa makalah ini menyatakan orang itu kalau ngomong lebih dari 40 kata itu terlebihnya itu pas bohong, banyak bohongnya. Wakuru jangan lihat. Wal mutasyabbiqun hum al-mustahzi'un an-nas. Siapa itu mustahzi'un? Orang-orang yang menghina orang lain. Menghina itu bisa fisiknya, bisa fisik, bisa non fisik. Tapi kebanyakan penghinaan itu karena fisik. Lu cek mbak itu, kamu cek jelek, bajumu, dan saya tidak mau, kita tidak boleh melabelisasi ya, bahwa perbuatan ini banyak dilakukan oleh perempuan. Tidak boleh melakukan labelisasi itu. Oh, jadi mau wedok, akeh omongin dah. Ini juga bentuk penghinaan terhadap sesama perempuan. Terus melakukan labelisasi perbuatan pada satu jenis kelamin tertentu itu tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Maka hadis-hadis ini
berlaku masih lanang, masih wedok. Terus mari ngono kaderisasi ini wedok. Banyak kita sering mendengar anjing perempuan mulutnya dua, mulut atas dan mulut bawah. Ini saling liberalisasi yang sangat tidak enak didengar. Terus giliran misalnya ada orang laki-laki yang banyak bicara, pantas memang orang laki-laki itu tempatnya harus memaui doi, harus menjadi memaui doi perempuan. Nah ini kan gak adil gitu. Ya siapa saja orang, atau sebaliknya, lentang-lentang kepala rumah tangga bawel misalnya itu, atau sebaliknya podo diri terkena nas yang sama, masing-masing kena nas yang sama. Jika oleh menghina wal mutatayyikun hum al mutakabirun. Siapa mutatayyikun hum al mutakabirun? Yaitu orang-orang yang sombong. Sebab orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lalu dia merendahkan orang lain. Alhamdulillah, tiga perilaku ini, mari kita semangatkan, kita sematkan di dalam hati kita, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Dan kembali saya mengingatkan, mewasiatkan pada diri saya sendiri dan kita semua, apa yang dijauhkan dari tadi, mempertahankan keimanan dan ketakwaan memang sepanjang hayat. Akhtar tahun al-mutasyabikun, al-mutasyabikun, tidak kita pribadi yang kelak jauh dari Rasulullah dan tidak dicintai oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, man terisakanipun la yarham, kangolam kasih sayang orang melati sepeman, ikulah yurhamu orang bakal diwelasi sepeman. Orang yang kedua hadis sepeman bukan nonton. Dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Adab, Baburah Mati Waladi, Petak Diri, Pemaan Ketubi. Hadis nomor 2. Ya, 599 itu. Tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan baik, kehidupan berkeluarga di ruang yang terkecil dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat dengan orang lain, berorganisasi, berjamaah, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, itu harus memiliki rasa kasih sayang. Mau saya sempatkan baca di awal pertemuan kita, bil mu'minin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada sesama orang mukmin, khususnya secara umum kepada sesama manusia, itu kudu memiliki sifat rahim, kasih sayang. Misalnya dalam satu kondisi, kita sebagai orang yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, sehingga dibebankan kepada kita, takdirkan kepada kita menghukum orang lain,
memberikan sanksi kepada orang lain itu kiai-kiai kudu mulai ojo nyangsi nganggo ati. Jangan menyangsi dengan hatimu. Hatimu harus tetap Rahman, harus tetap Rahim. Kita tidak bisa sama dengan Rasulullah, pasti tidak bisa, tidak mungkin. Tapi di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Mengapa Rasulullah bukannya dicintai oleh umat muslim, tapi juga kemudian oleh para musuh-musuhnya. Itu lalu jatuh cinta kepada Rasulullah, karena di dalam pribadi Rasulullah itu ada salah satu sifat, yaitu Ra'ufur Rahim, sangat menyayangi, sangat mencintai sesama umat manusia. Ini pelajaran yang telah kita petik hari ini. Walaupun di dalam redaksi ini beliau tahu, siapa orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi semacam kayak hukum itu hukum alam ya. Timbal balik wong sing gak nyayangi wong dia gak bakal disayangi. Jangankan sesama manusia yang dia memiliki hati, memiliki akal. Kucing aja kalau kamu gak sayang, kamu dicakar. Kita dicakar, ya enggak? Ulat saja atau semut saja kita injak, kita digigit. Jadi itu balasan bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Kalaupun kita misalkan harus melakukan hal yang bersifat mendidik secara fisik, melakukan sanksi pendidikan secara fisik, dan melibatkan hati dalam hal itu. Ojo melibatkan hati. Lakukan itu jika itu harus dilakukan. Anak misalkan pulang tidak sesuai jadwal yang ditentukan, mulai baru pulang malam, tidak dari mana, sanksi. Silakan itu sebagai bentuk kita mentarbiyah agar mengerti bagaimana seharusnya dia melakukan sesuatu yang baik, tapi jangan melibatkan hatimu di situ dan niatkan itu untuk perbaikan diri. Apalagi kalau sudah bersifat fisik. La yarham man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Yang kita buat pedoman, siapa sih uswah kita, tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini besok atau besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamani fadhil ilayya anna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamani fadhil ilayya anna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamani fadhil ilayya anna hajati ilayhi ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa menikmati ya, karena ini yang